Maka Yesus menjawab, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesali saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saya mengambil tema renungan hari ini, indah pada waktunya. Kemudian tampaknya kata indah pada waktunya itu sangat populer dalam hidup rohani. Maka kemudian saya searching di Google. Jangan-jangan ada lagu indah pada waktunya. Aku buka Google, memang ada lagu judulnya indah pada waktunya. Ternyata lagu dangdut yang dinyanyikan oleh Dewi Persik. Leres gitu. Aku yang lagi ngerti kuwi tak golek liyane apa ana lagu rohani indah pada waktunya, ra ono. Sing ana sing dumoki yo indah pada waktunya Dewi Persik. Wah, ya wis itu nyanyi aku saiki. Ra duwe lagu. Nah, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, Santa Monica, Anda pernah mendengar kata Santa Monica? Siapa itu? Ibunda Agustinus, Santo Agustinus. Santa Monica punya suami namanya Patricius. Nah, Patricius ini, Santa Monica itu sangat suci dan saleh, tetapi mendapatkan suami Patricius yang berangasan, yang uripe sak geleme dhewe, sing ora tanggung jawab marang bojo lan anak, sing pokoke malah natoni uripe, yang selalu melukai dengan tingkahnya, dengan gayanya, dengan sengaja melukai pasangan hidup dan keluarganya. Pokoknya semau kuwi. Apa yang dilakukan Santa Monica? Dia berdoa, 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 dan berdoa. Hanya itu. Berapa lama dia berdoa atau novena? 3 kali, 10 kali, 50 kali, ratusan kali. Berapa tahun? 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, belasan tahun. Permohonannya apa? Supaya suaminya bertobat. Dan akhirnya sudah belasan tahun berdoa, suaminya menyesal dan nganyari urip. Sesudah belasan tahun berdoa. Apakah selalu selesai? Tidak. Karena anaknya yang namanya Agustinus itu berandalan, yang dimanja dan menolak iman walaupun sudah dibaptis, sekolah di luar kota dan menjadi berandal, sak berandal-berandali. Orang merampok nih urip sak karepe dhewe, berfoya-foya dengan teman-temannya. Monica berdoa, berdoa, dan berdoa. Puluhan tahun, tadi belasan tahun. Sampai akhirnya Agustinus pun bertobat, membaharui hidup. Dan kemudian bahkan menjadi sangat serius menghidupi iman dan menggali ilmu ketuhanan teologi, yang sampai akhirnya sampai hari ini tulisan Santo Agustinus yang hidup di abad keempat tahun 300 piro ngono sampai sekarang, saya lupa ya tahun abad keempat atau 5 ya, maaf kalau lupa. Tetapi sampai sekarang teologinya masih dipelajari di sekolah-sekolah teologi. Padahal 1500 tahun yang lalu, yang masih relevan, luar biasa. Itu sumbangan Santo Agustinus yang nanti akhirnya menjadi uskup di Hippo. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah orang yang tidak pernah lelah untuk berharap pada Tuhan. Saya ingin mencontohkan yang tidak jauh. Seorang ibu yang sama persis dengan Santa Monica, punya suami yang sak geleme dhewe, ora sembayang ning larang wong sembayang. Gitu. Ngangel-ngangel memfasilitasi kalau orang berkumpul dengan komunitas atau lingkungan, kamu kok omahe magrong-magrong. Pokoke ra entuk ning ora cetha wong dhewe ya ora sembayang iki.
mung sakdurunge dhewe. Nah, ibu itu masih mempunyai anak dan anaknya itu pacaran dengan beda agama. Ibu itu sangat sedih karenanya. Sangat sedih dan selalu menasihati dan selalu berdoa. Cilaka anake ya ngono. Padha bapak iku mau. Cilaka meneh pacare anake ya melu-melu. Lho, wani karo calon mertua. Ibuku ya mung sembahyang, berdoa, tidak mau melepaskan pengharapan hanya pada Tuhan. Ini hal yang sangat tidak mudah. Tetap berharap bahwa suatu saat Tuhan akan mengabulkan permohonannya. Dan benar, anaknya itu datang dan langsung bersujud, menangis, menyesali, meminta maaf, dan telah melepaskan pacarnya yang kurang ajar itu untuk kembali kepada ibunya. Mirip dua cerita itu. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan kitab Habakuk yang menjadi bacaan pertama hari ini. Habakuk itu siapa sih? Dia seorang nabi yang merasa dipanggil oleh Tuhan, memberi kesaksian dan meluruskan yang bengkok-bengkok. Kamangka masyarakat ketika itu memang bengkok-bengkok. Urip sak karepe dhewe, satu menindas yang lain, kalau perlu bertindak tidak adil untuk keuntungan diri sendiri dan seterusnya, sehingga yang kaya semakin kaya dan kuat, yang miskin semakin miskin dan tertindas. Dan Habakuk diutus oleh Allah untuk menyatakan kebenaran. Dan Habakuk tentu saja mengeluh kepada Allah, piye to iki? Apa aku ki yo iso nek diutus kok ngene iki? Tekan kapan? Kok Gusti ora maringi pitulungan? Ngono kuwi ya, Pak. Coba mari kita lihat bacaan pertama. Berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Inilah utusan yang hampir frustrasi ya loh. Kok kahanane kok meneh aku ora mampu, arep tak selehke wae tugasku. Kok seolah-olah Gusti Allah ki ora midhanget, ora tetulung marang bot repoting uripku. Itu Habakuk. Tetapi saudara-saudara, satu poin, Allah tidak pernah tidak menolong. Pada Santa Monica itu terjadi, pada ibu tadi itu terjadi, pada Habakuk itu pun terjadi karena memang Allah adalah penolong. Allah mendengarkan doa orang yang sengsara dan tertindas dan meringankan. Maka kemudian Allah menjawab, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang jujur akan hidup berkat imannya. Kasarane wis percaya marang aku, engkau rampung, indah pada waktunya. Dan Injil hari ini mengajak kita juga meneguhkan hati bahwa ketika kita mempercayakan pada Tuhan apa yang sedang kita gulati dan geluti, nanti indah pada waktunya. Dan firman Allah dalam Injil hari ini mengatakan demikian. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, biji sesawi, kuwi dudu biji sawi, tetapi memang ada tumbuhan yang dimasak juga bisa, namanya sesawi. Dan biji dari sesawi yang hidup di daerah padang gurun sana itu sangat kecil seperti biji bayem, mungkin luwih cilik meneh.
Tapi seperti biji bayam segitu, jadi kecil. Tetapi sesawi itu bukan seperti wit sawi, tetapi pohon perdu itu loh, kayak ceplok piring apa gitu kan. Yang perdu, ono pang-pangi, terus ono gerumbulane, yang kemudian nanti burung bisa bersarang di situ, di beberapa cabangnya itu karena rumput, karena rimbun di blok-blok itu. Nah, itu juga bisa dimasak, tetapi harus dengan rumus tertentu, seperti juga daun-daun tertentu dengan cara tertentu kan. Kalau langsung dimasak pun digodhog, marake mendem. Romo koncoku Malang ini mendem mergo tuku wiji di Timur Tengah ditandur dikira sayuran biasa, digodhog, anune godhonge mendem. Nah ini juga sayuran sebenarnya, tapi harus diperlakukan khusus lah, kaya nek lagi gadung lah orang kudu digodhog kaya uwi lah, yang mesti kudu diperlakukan khusus dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, iman kecil saja yang memitayak kuwi marang Gusti Allah, mempercayakan itu pada Tuhan dan tidak pernah lelah untuk berharap, walaupun sangat melelahkan. Kita tahu Anda mengalami, saya juga mengalami, seringkali melelahkan hidup ini, dan seringkali ingin tak selehke wae timbalan iki. Tetapi ketika kita terus-menerus berjuang untuk berharap, nanti indah pada waktunya. Dan Tuhan telah memberikan itu pada Anda, pada saya, dan terus-menerus nanti akan memberikan. Amin. Yuk, beriman, teguh, walaupun lelah jangan letakkan, tetap disangga dan berharap pada Allah, dan pada waktunya Tuhan akan memberikan.